Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita mohon kepada Allah agar kita bagian hamba-hamba Allah yang mendapat anugerah syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah agar Allah memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang Allah salurkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan para sahabat tabi'in, ulama al-amilin al-rusidin al-mukhlisin, kemudian dari lisan penceramah di subuh ini. Anugerahkan kami ya Allah keberkahan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'asyiral shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. DKI masjid ini Pak Haji Herudin dan sesepuh penasehat Pak Haji Bambang, semoga semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi membawa acara memberikan informasi bahwasanya tema yang akan diuraikan ialah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang super istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berikutnya umatnya pun mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ialah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Ramadan kepada nabi-nabi yang terdahulu, kepada umat-umat yang terdahulu. Ramadan adalah bulan super bajar, super bonus, super pahala, di mana Ramadan ini pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai dan Allah, anugerahkan Ramadan kepada hamba dan kepada para pengikut hamba, pada umat hamba. Allah menjawab, kalla tsumma kalla, tidak wahai Musa, sekali lagi tidak. Ramadan akan anugerahkan, aku anugerahkan kepada hambaku terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di antara super bajar adalah malam Lailatul Qadar. Beliau tahu, Nabi Musa tahu bahwasanya siapa yang menganugerahkan malam Lailatul Qadar sama juga dengan tambah umur 83 tahun, tambah umur dalam ketakwaan, dalam keberkahan, dalam kesolehan, dalam akhlakul karimah. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kenapa umatnya tidak menangkap sinyal ini? Kenapa umatnya menganggap enteng hal ini? Padahal semata-mata Ramadan Allah anugerahkan untuk kekasihnya Muhammad SAW, untuk umatnya. Mari kita proaktif, mari kita mujahadah. Mana tahu tahun 1441 Hijriah kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Mana tahu akhir Ramadan ketika Idul Fitri Allah wafatkan satu dari individu kita sehingga dalam keadaan bersih, sehingga dalam keadaan faidun, orang yang beruntung,
Allah anugerahkan mahkota ketakwaan insya Allah. Shaimin dan shaimat rahimahumullah. Yang kedua, di padang mahsyar yang matahari satu jengkal di atas kepala kita, yang pada umumnya umat manusia tidak pede, tidak percaya diri akan mampu lolos dari audit. Kita semua akan diaudit tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di padang mahsyar Allah menjadi Malik yaumiddin, raja di hari akhirat. Kita akan bertanya jawab karena aktivitas kita sejak akil balik sampai menjelang datangnya ajal, datangnya maut, akan ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya adalah tentang aktivitas kita, dialog yang terjadi. Malaikat bertanya kepada kedua tangan kita, kaki kita menjadi saksi. Kenapa lisan kita dikunci saat itu? Karena dari lisan banyak kejahatan, banyak dosa. Sering berdusta, sering mencaci maki orang lain, sering menfitnah, sering membuka aib orang lain. Saya bertanya, menceritakan aib sendiri dengan menceritakan aib orang lain, enak mana? Enak apa? Ternyata gosip, ternyata hoax sudah menjadi industri dagangan dalam tahapan akhir zaman ini. Mari kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Orang yang bangkrut di akhirat bukan bangkrut dalam perniagaan atau panennya gagal, tapi kita beribadah haqqa tuqati, sesungguh-sungguhnya. Nyatanya bagaimana? Karena kita tidak sadar, lisan tidak dijaga, kedua pandangan mata kita tidak dijaga, kedua pendengaran kita tidak dijaga. Tanpa sadar kita sering mencaci maki, sering gibah, menceritakan aib orang lain. Ternyata amal-amalan yang kita amalkan, Allah berikan perintah kepada malaikat transfer, yaitu amalan-amalan ganjaran-ganjaran kepada orang yang dianiaya. Katakan ketika itu ada 40 orang, yang 20 orang terlunasi, yang 20 orang lagi tidak terlunasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kezaliman yang 20 orang itu Allah suruh transfer kepada yang tadi, hamba Allah yang beribadah. Kita mohon berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kejahatan akhlak kita, akhlak yang akhlak yang jelek menjadi akhlak yang mulia, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat rahimahumullah. Jadi keistimewaan adalah nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat manusia satu dan yang lainnya minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam ditolak, minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam ditolak, minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ditolak, minta syafaat kepada Nabi Isa alaihissalam ditolak, minta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam juga ditolak. Kami malu, kata Nabi Adam, sebab hamba Allah murka pada hari ini. Kalian semua turun ke muka bumi, kalian semua diusir karena hamba melakukan satu kesalahan, yaitu larangan agar jangan mendekati pohon khuldi. Ini jangankan dekat, tapi memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga menolak karena Allah murka hari ini, hamba pernah membunuh manusia. Kemudian Nabi Nuh, jangankan hamba bisa menolong kalian, wahai umat, hamba menolong putra hamba saja Kan'an tidak bisa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, hamba malu, Allah murka kepada hamba karena umat hamba
pernah selama hidup di dunia hamba pernah berdusta 3 kali. Mari kita muhasabah. Saya sebagai pemberi tausiah dan para jamaah muslimin muslimat shaimin shaimat muhasabah pada diri sendiri masing-masing. Berapa kali kita berdusta selama hidup kita? Sering apa jarang? Sering apa jarang? Masya Allah. Hanya kita bertauhid, mudah-mudahan Allah tanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keyakinan sampai akhir hayat kita dan keluarga kita. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mereka semua menunjukkan Nabi Muhammad lah yang mendapat referensi untuk memberikan syafaat kepada kalian. Mintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika umat berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sujud di hadapan Allah agar beliau mendapat perkenan Allah memberikan syafaat kepada umat. Adapun apa engkau wahai Muhammad? Di akhirat tidak ada tempat untuk bersujud. Mohonlah apa yang engkau mohonkan akan aku jawab. Jadi nanti ada yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, itu agak ringan. Tapi ada juga yang sudah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak masuk daftar tunggu di padang mahsyar, apalagi sampai masuk dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Hal ini ada diuraikan di dalam hadis-hadis. Dan tadi sebelum berangkat sholat di sini, saya sudah mengirim WA kepada Ketua DKI Pak Haji Herudin. Silakan apabila diperlukan hadis di sini bisa minta tolong pada beliau agar diberi. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Kemudian istimewaan lainnya adalah berkah mujizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Keberkahan mujizat Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya untuk beliau, tapi untuk umatnya juga. Mata hati kita terbuka lewat YouTube, lewat Google, lewat internet. Bagaimana agama Islam ini berkembang, bagaimana agama Islam ini ditindas, dihina, dianggap teroris. Dari sebelum adanya ITC di Amerika, pemboman kita disingkirkan, kita dianggap teroris dan ekstremis agama-agama Islam. Namun apa yang terjadi di sana, Allah kembangkan, Allah makmurkan, berbondong-bondong orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Ternyata agama Islam agama yang rahmatan lil alamin, yang dituduhnya penaklukan agama Islam ini dengan pedang dan senjata, dengan berkelahi dengan perang. Tapi saat ini Allah tunjukkan para cendekiawan, para orang-orang pintar, para sarjana, bahkan pastor pendeta juga harus masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita yang di Indonesia? Mari kita bermujahadah, mari kita pelihara, mari kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam ini Allah berikan kejayaan di Indonesia, agar agama Islam ini senantiasa lestari, agar agama Islam ini menjadikan
Contoh yang sangat jelas adalah Andalusia, Spanyol, Cordoba, yang tadinya berabad-abad umat Islam berkembang di sana, sekarang hancur lebur. Benar apa benar Pak? Ini satu contoh mutlak. Mari kita bersatu padu, mari kita jalin komunikasi batin kita, sili asa, sili asi, sili asu, watawasau bil haqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Saya sangat merespon, yaitu masjid ini dengan manajemennya. Ada berbagai macam kelompok di sini, tidak berantem. Yang mau silakan, yang tidak silakan, yang mau yasinan tahlil silakan, yang tidak pun silakan. Yang terpenting adalah saling menghormati satu dan yang lainnya. Karena amalna walaupun a'malukum. Jadi dengan mujahadahnya kita, dengan takarubnya kita, dengan kita saling silaturahim yang timbul dari hati saling memberi, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Yang Allah isyaratkan Quran surat Al-Imran, fa'alafa baina qulubikum fasfahtum bi nikmatihi ikhwana. Allah anugerahkan kenikmatan persahabatan, persahabatan yang tidak sekedar di dunia, tapi persahabatan dari dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zuhr ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillah yawma idin ba'du li ba'din adun illa muttaqin. Persahabatan di dunia, apapun profesinya, apapun organisasinya, apapun bentuknya, apapun ormas dan partainya, semua akan terjadi cenderung permusuhan satu dan yang lainnya, kecuali persahabatan yang didasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Masjid Al-Amanah ini yaitu menjadikan persahabatan karena Allah, lillah, Allah, ilallah, cinta karena Allah satu dan yang lainnya. Hal ini membuat Allah tersenyum, bahagia, yaitu melihat jamaah di sini rukun, adem, tentram, ayam, yaitu saling harmonis, saling menghormati, saling menyayangi dan saling mendoakan satu dan yang lainnya. Shadimin dan shadimat rahimakumullah. Yang terakhir, Allah haramkan surga kepada umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang bertakwa, umatnya yang berakhlakul karimah, umatnya yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada al-ulama, al-amilin, al-mursidin, al-muflisin, masuk dalam surga Jannatun Na'im. Ini sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat sayang Rasul Muhammad SAW kepada umatnya. Didoakannya kita di akhirat, didoakannya kita di dunia, kembali di akhirat didoakan. Di akhirat pertama didoakan ketika beliau mendapat salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Hamba tidak ingin sendiri wahai Allah. Hamba tidak ingin menjadi hamba yang individualistis dan egois. Dijawabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kita tidak kenal beliau. Beliau pun secara lahiriah tidak kenal kita. Tapi karena dengan cahaya-cahaya iman yang memantul dari jiwa hamba-hamba yang beriman, dari dunia sampai ke langit, dari bumi sampai ke langit, dari dunia sampai ke akhirat, itu yang didoakan. Ya Allah, anugerahkan kesolehan salam sejahtera ini untuk hamba-hambamu yang soleh, untuk umatmu. Ini sangat luar biasa. Di dunia sebelum ada menjemput beliau, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, adakah yang mengasuh umatku setelah aku wafat? Ada. Jangan khawatir wahai Tuhan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, al-amilin, al-mursidin, al-mukhlisin akan
menjadi biksa ketika kiamat tiba. Umat semua dibangkitkan, namun sebelum yang terdahulu adalah yang dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Beberapa malaikat menyertai malaikat Jibril, yaitu mencari. Ternyata sulit karena dunia ini sudah punah. Kemudian malaikat Jibril lapor pada Allah Subhanahu wa taala, tulis nama Allah yang agung, hadapkan ke bumi ini. Maka memancarlah rohani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa. Beliau seolah-olah sadar, mana umatku wahai malaikat Jibril, wahai para malaikat yang lain, ada nanti umatku akan mengikuti kamu. Engkau dahulu mandi dengan yang bersih di telaga Al-Kautsar untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin wal mu'minat as-shaimin as-shaimat. Mudah-mudahan kita menjadi rombongan, yaitu ada 4 rombongan di pada masa nanti. Pertama, rombongan Anbiya Allah al-Mursalin. Kedua, rombongan As-Siddiqin. Ketiga, rombongan As-Syuhada. Keempat, rombongan As-Shalihin untuk menerima mahkota takwa. Ini sangat luar biasa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Di pintu surga ratusan juta malaikat berbondong-bondong menjemput Muhammad Rasulullah SAW, menjemput para anbiya Allah al-mursalin, menjemput para siddiqin, menjemput para syuhada, menjemput para sholihin. Semoga ya Allah kami semua, yaitu jamaah di Masjid Al-Amanah Sunter ini, masuk dalam rombongan itu. Keluarga kami masuk dalam rombongan itu untuk mendapat kasih sayang, ampunan dan ridha-Mu ya Allah. Anugerahkan jamaah di sini ya Allah nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai taubat sebelum wafat, nilai-nilai wafat dengan standar husnul khatimah. Saat yaitu akhir kalam kita, akhir hayat kita, Allah berikan kemampuan bersama-sama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wafatkan kami dan keluarga kami ya Allah semuanya husnul khatimah, mendapat ampunan kasih sayang dan ridha-Mu ya Allah. Jawablah kami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kuliah ringkas podcast di subuh hari ini. Yang benar saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.